Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kita mulai dengan pertemuan kedua dari APP 2025 dengan tema Memberdayakan Orang Muda dengan Reksa Pastoral Kreatif. Untuk pertemuan kedua ini, judulnya adalah Gereja dan Orang Muda. Sebagai tujuan dari pertemuan, umat mencermati kesenjangan antara orang muda dan gereja. Di dalam kisah kehidupan diambil dari orang muda Katolik di Keuskupan Agung Kupang. Mereka mengadakan forum diskusi setengah hari di Aula Blasilius, Paroki Santo Yosef, Naikoten, dan menghasilkan beberapa hal yang penting, yaitu pertama, OMK ingin diakui eksistensinya, artinya OMK ingin diakui keberadaannya, bahwa mereka ini sebagai organisasi dari kaum muda yang ingin juga menunjukkan bahwa mereka berpotensi di dalam melakukan pelayanan, ya, baik di gereja maupun di wilayah atau lingkungan. Yang kedua, bahwa OMK bukanlah faktor pelengkap ataupun objek penderita di dalam kegiatan atau program kerja. Ini menurut Gebi Busa, ya, seorang OMK, dan Romo Patris Neonup, ya. Artinya di sini bahwa kadang-kadang gereja itu menjadikan anak muda itu sebagai objek pelaksana saja, ya, tetapi apa yang menjadi ide, apa yang menjadi eksekusi, apa yang menjadi keputusan selalu dimonitor oleh orang-orang yang lebih tua atau yang senior, ya. Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai, maka orang tua suka melakukan keputusan bahwa apa yang dilakukan oleh orang muda masih banyak kesalahan. Jadi harus diperbaiki sesuai dengan keinginan mereka. Untuk bacaan kitab suci diambil dari 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 13. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka karena Saul? Padahal aku sendiri telah menolaknya sebagai raja atas Israel. Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutusmu kepada Isai orang Betlehem. Sebab aku telah memilih dari antara anak-anaknya seorang raja bagiku." Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Undanglah Isai ke upacara kurban. Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Urapilah bagiku orang yang akan kuberitahukan kepadamu." Samuel melakukan seperti yang difirmankan Tuhan. Setibanya ia di Betlehem, tua-tua kota itu menemuinya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu membawa damai?" Ia berkata, "Iya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah bersamaku ke upacara kurban." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara kurban. Ketika mereka datang, Samuel melihat Eliab. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan berdiri orang yang diurapinya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Samuel, "Janganlah pandang rupanya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan seperti yang dilihat manusia, sebab manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Aminadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai,
Semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah orang menjemput dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian Isai menyuruh orang untuk menjemput dia. Pipinya kemerah-merahan, matanya indah dan tampan kelihatannya. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di antara saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan menguasai Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dari bacaan kitab suci ini kita dapat melihat beberapa poin yang penting. Di sini yang pertama adalah Tuhan meminta Samuel mengurapi anak Isai untuk menjadi raja menggantikan Saul. Acara tersebut ditutupi sebagai upacara kurban supaya Saul tidak mengetahuinya. Isai menampilkan anaknya kepada Samuel mulai dari Eliab, Abinadab, Syama dan seterusnya hingga 7 orang. Namun ketujuh-tujuhnya tidak dipilih Tuhan. Akhirnya dipanggillah Daud, putra bungsu Isai yang sedang mengembalakan kambing domba. Dan ternyata Tuhan memilih Daud dan meminta kepada Samuel untuk mengurapinya di depan saudara-saudaranya. Artinya Daud telah terpilih untuk menggantikan Saul. Kita akan melihat benang merah dari kisah kehidupan OMK dan bacaan dari kitab suci. Dalam kisah kehidupan, gereja sering memandang OMK dari sudut pandang orang dewasa, sehingga mereka hanya dianggap sebagai objek reksa pastoral gereja, sehingga terjadi kesenjangan antara gereja dan OMK. Kemudian di dalam bacaan kitab suci, Samuel mengira Eliab adalah orang yang tepat untuk diurapi, tetapi ternyata cara pandang Tuhan berbeda. Justru Daud yang tidak diperhitungkan yang dipilih Tuhan, sehingga terjadi kesenjangan cara pandang antara Samuel dengan Tuhan. Jadi sebagai benang merah antara kisah kehidupan dan bacaan kitab suci, ada dua sudut pandang yang berbeda. Pada kisah kehidupan, pandangan antara gereja atau orang tua dengan OMK, sedangkan di dalam bacaan kitab suci adalah pandangan Samuel dengan Tuhan. Nah, di sini bagaimana supaya kesenjangan ya antara gereja dan OMK ini bisa sesuai ya, dicari apa solusinya supaya kesenjangannya semakin tipis atau semakin sempit ya. Kemudian kalau di kitab suci tentu kesenjangannya jauh ya antara Samuel dengan Tuhan, tetapi Samuel dia adalah seorang nabi. Dia mau menuruti perintah Tuhan dan tetap memilih sesuai dengan pilihan Tuhan, yaitu Daud sebagai pengganti Saul. Sebagai dialog interaktif, ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, setelah membaca kisah kehidupan, keinginan apa yang diungkapkan oleh orang muda Katolik Keuskupan Agung Kupang dalam diskusi setengah hari di Aula Blasius Paroki Santo Yosef Naikoten ya? Jawabannya bahwa OMK ingin diakui keberadaannya dan bukan sebagai objek pelengkap saja. Jadi mereka harus diberikan kesempatan untuk melakukan pelayanan di gereja juga ya, diberikan kesempatan misal menjadi panitia ya. Sehingga mereka bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih baik, ide-ide kreatif yang mendukung pelayanan di gereja maupun mungkin nanti ke depannya di wilayah, lingkungan dan sebagainya. Pertanyaan kedua adalah fakta memprihatinkan apa yang diungkapkan Gebi Busa, orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Naikoten, dan Romo pendamping yaitu Romo Patris Neonup
di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang. Nah, ini bagaimana pendapat Anda mengenai fakta-fakta tersebut? Nah, silakan para animator untuk melakukan diskusi dengan para peserta dari APP ya, yang bisa mungkin dapat masukan bagaimana supaya kesenjangan antara orang muda dan gereja semakin sempit. Kemudian dari kisah bacaan kitab suci, pertanyaan yang pertama, di dalam bacaan kitab suci, apa yang menjadi pertimbangan Samuel ketika melihat Eliab sebagai calon yang diurapi Tuhan? Samuel melihat Eliab itu secara fisik, ya, melihat perawakannya yang besar, gagah, tinggi. Nah, tetapi Tuhan melihatnya apa, gitu ya? Melihatnya adalah hati. Yang kedua, mengapa Tuhan menolak pertimbangan Samuel? Karena Samuel tidak bisa melihat hati seseorang, kebaikan seseorang, ketulusan hati seseorang. Tetapi Tuhan bisa melihat hati seseorang, sehingga semua pilihan daripada Samuel, 7 anak ya dari Isai ditolak, dan hanya Daud yang dipilih. Pertanyaan ketiga, ada kesenjangan antara pilihan Allah dan pilihan Samuel. Apakah ada kesenjangan antara orang muda Katolik dan gereja Anda saat ini? Ungkapkanlah pengalaman Anda ya. Silakan animator sekali lagi berdiskusi dengan para peserta apa saja yang menjadi kesenjangan, kelemahan ya, peluang atau ada tantangan ya di dalam wilayah, lingkungan ya, sehingga orang-orang muda ini diberikan kepercayaan untuk melakukan pelayanan baik di paroki maupun di wilayah. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Ini adalah materi yang kedua dari pertemuan kedua untuk pembekalan APP 2025. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.